Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai demikian jawab pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Pada hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan, dan juga kami yang ada yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, dan kami sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Kami berdoa mohon Kau memberkati ibadah kami, dan secara khusus firman yang kami renungkan. Biarlah itu sungguh menjadi pedoman untuk kehidupan kami pada saat kami mendekati Natal dan pada saat kami merayakan Natal nantinya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berbicaralah. Kami yakin Kau Tuhan yang memakai firman-Mu yang hidup untuk berbicara kepada kami. Dan Tuhan berikan kepada kami telinga rohani untuk terbuka mendengar firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, berkati waktu perenungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada yang asli, umumnya ada yang palsu. Ada barang asli, ada barang palsu. Ada tas kulit asli merek tertentu, tapi juga ada tas kulit merek yang sama tapi yang imitasi. Ada rambut asli, ada rambut palsu. Ada obat asli, ada obat palsu. Ada dokter asli atau dokter beneran, dan ada dokter gadungan. Saudara, kalau kita menghargai kualitas dan mau mendapatkan hasil atau akibat yang baik untuk jangka panjang, saya percaya kita umumnya memilih yang asli, sekalipun itu mungkin mahal. Karena apa? Sekali lagi kita pikirkan quality dan kita pikirkan akibat atau hasil jangka panjangnya. Obat asli, obat palsu, mana yang saudara pilih? Dokter asli, dokter gadungan, mana yang saudara pilih? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Dan Natal itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang disebut sebagai terang, dan ini terang yang asli.
yang genuine, yang true. Dan itu dikatakan dengan jelas sekali di ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya. Ini loh, dipakai istilah itu. Inggris terjemahkan the true light. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Natal memang umumnya dihubungkan dengan terang kan. Ada simbol-simbol seperti lilin, lampu, hiasan bercahaya, bintang bercahaya. Semua itu adalah dekorasi untuk merayakan Natal, dan itu tidak mengejutkan kita karena memang Yesus yang datang ke dalam dunia digambarkan sebagai terang. Dikatakan di sini di ayat 9, sedang datang ke dalam dunia. Ini bicara pengutusan sang anak datang ke dalam dunia. Ini sama seperti yang dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ayat yang ke-9 itu bicara Natal, bicara Christmas, bicara peristiwa inkarnasi. Ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dan dikatakan ini terang yang apa? Terang yang sesungguhnya, terang yang genuine, terang yang otentik, terang yang asli, yang sejati. Saudara, kata terang, kata sesungguhnya atau benar di sini sering dipakai untuk kalau seseorang memberikan kesaksian. Kesaksian yang benar, lawannya adalah kesaksian yang palsu. Atau orang membuat statement, pernyataan yang benar, lawannya adalah pernyataan yang palsu. Atau pandangan yang benar, lawannya adalah pandangan yang palsu. Ini yang dimaksud di sini. The true light, terang yang asli, yang sesungguhnya, ini yang datang. Sudah tahu kalau ada terang yang asli atau sejati, berarti ada yang palsu, atau paling tidak separuh asli. Sudah di dunia ini sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dan juga setelah dia datang ke dalam dunia, selalu ada orang atau pandangan atau keyakinan tertentu atau ideologi tertentu yang mengklaim sebagai terang, yang memberikan penerangan. Sudah banyak yang mengklaim seperti itu, mencoba menganalisa keadaan dunia, keadaan manusia, dan memberikan pendapat untuk solusi permasalahan dunia ini. Selain dikasih oleh Tuhan, ternyata semua itu hanya bersifat palsu atau mungkin partial, separuh, tidak sempurna, bahkan ada yang misleading, bahkan ada yang bisa menyesatkan. Tetapi sayangnya saudara, manusia mungkin sering berpikir yang partial ini, yang separuh ini, itu dianggap sebagai yang sejati. Ini problemnya. Sudah sering kali manusia berpikir bahwa sumber-sumber dalam dunia ini bisa dipakai untuk memperbaiki keadaan dunia ini. Manusia mencari para ahli, para cendekiawan, termasuk para ahli agama, untuk menemukan solusi-solusi. Dan manusia berpikir akan bisa membereskan dengan kekuatannya, dengan caranya sendiri. Dengan kepandaian manusia, intelektual manusia, dengan inovasi, meyakini permasalahan-permasalahan dalam kehidupan itu bisa diselesaikan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa manusia nggak bisa menyelesaikan problema itu. Saudara, orang bisa mengklaim dia adalah terang yang menyingkirkan kegelapan. Tetapi Yesus adalah terang yang asli, the true light yang sesungguhnya. Dan bahkan istilah true ini bisa punya arti yang lain, yaitu apa? Ini yang paling unggul dibandingkan dengan yang lain. Ada istilah par excellence, itu artinya maha agung, yang paling agung dibandingkan dengan yang lain. Saudara, coba bayangkan situasi ini. Di satu malam yang gelap, tidak ada lampu, katakanlah ada beberapa anak muda membawa senter. Senter yang mungkin ukurannya sama, kekuatannya sama, tapi mereknya berbeda. Lalu mereka coba untuk menguji senternya siapa yang paling terang. Masing-masing menyalakan. Sudah pada waktu gelap, pada waktu tidak ada terang, senter dinyalakan, lalu mau untuk menentukan yang paling terang yang mana. Sudah tentu mungkin pemenangnya bisa katakanlah mungkin merek tertentu yang baik dan sebagainya. Pada waktu mereka bertanding untuk tunjukkan, ini loh yang paling terang, paling terang. Tapi coba tunggu sampai pagi hari. Ketika matahari itu muncul, bersinar dengan terang. Nyalakan senter itu, nggak akan kelihatan. Mana yang paling terang? Setelah yang dikasih oleh Tuhan, saya mungkin bisa pakai analogi ini menggambarkan Yesus yang datang sebagai terang yang asli itu.
Pada waktu dunia berada dalam kegelapan, masing-masing orang mau untuk menyatakan terangnya. Ini loh solusi, ini terangnya. Dan kelihatannya mungkin ada yang lebih unggul dari yang lain. Ada yang lebih baik dari yang lain. Tetapi ketika terang yang sesungguhnya itu datang, inilah terang yang par excellence, yang maha unggul, yang mengalahkan terang-terang yang lain. Saudara, kenapa Yesus bisa datang sebagai terang yang sesungguhnya? Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menunjukkan bahwa yang datang ini adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan Allah adalah sumber terang yang sesungguhnya. Dan Allah adalah Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dia yang paling tahu karena dia maha tahu. Nah, saudara, apa yang dikerjakan oleh terang yang sesungguhnya ini? Apa yang dikerjakan oleh the true light ini? Saudara, tentu istilah terang dipakai untuk Yesus yang datang dalam dunia bukan punya konotasi harafiah, tetapi punya konotasi simbolis. Saudara, apa yang jadi fungsi terang itu? Ada beberapa. Yang pertama, saudara, terang itu menyinari kegelapan dan menyingkapkan kegelapan. Di ayat yang kelima dikatakan begini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan begini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa memadamkannya. Sudah tahu terang itu lawan dari kegelapan. Kegelapan itu artinya apa? Sederhananya artinya tidak ada terang. Kalau terang itu datang, maka kegelapan itu akan terusir. Bahkan lilin yang kecil pun dinyalakan, itu akan mengusir kegelapan itu dari satu ruangan. Tetapi terang itu bukan sekedar cuma melenyapkan atau menyingkirkan kegelapan. Terang itu hadir dalam kegelapan, dan kegelapan itu disingkapkan sebagai kegelapan. Terang itu hadir, kemudian manusia baru sadar, oh iya tadi itu gelap ya. Saudara, terang itu bukan sekedar menyingkirkan kegelapan, terang itu juga bukan menciptakan kegelapan, tetapi terang itu menjadikan kegelapan itu diketahui dan dirasakan. Nah, saudara, di dalam konteks Injil Yohanes dan juga di sepanjang Alkitab, kegelapan itu sering dipakai sebagai simbol untuk bicara dosa dan bicara kejahatan. Kegelapan adalah konteks di mana perbuatan-perbuatan yang jahat, yang berdosa itu dilakukan. Maka ketika terang itu datang, akan tersingkap mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya salah. Pembedaan good and evil itu akan menjadi jelas ketika terang yang sesungguhnya datang. Sudah mungkin sebelum Yesus datang, begitu banyak orang berkata, ini loh terang, ini loh kebaikan, ini loh hal moralitas, ini loh yang bisa diikuti. Tetapi setelah ketika Yesus datang, terang yang sesungguhnya datang, akan kelihatan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Semua kebaikan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebelumnya manusia berpikir ini baik, ini bermoral. Tetapi di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. Saudara, terang itu masuk dalam kegelapan, menerangi setiap orang dan membukakan kepada setiap orang siapa mereka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, kegelapan itu, ayat 9, kegelapan gak bisa menguasai terang itu. Gak bisa memadamkan. Terang itu pasti bekerja dan membukakan siapa manusia itu sesungguhnya. Terang itu menyingkapkan segala sesuatu secara terbuka. Menyingkapkan sifat asli atau sesungguhnya. Menyingkapkan nilai asli atau nilai yang sesungguhnya. Terang itu sudah menyingkapkan semua bentuk kepalsuan, penyamaran, dan hal-hal yang tersembunyi. Saudara, kita mungkin bisa menyembunyikan kebobrokan, dosa, pemberontakan, kejahatan kita di orang lain. Kita bisa. Saudara, dengan kehidupan kita yang kelihatan tampil baik di depan orang lain, orang akan berkata, Pak, ini orang baik. Tapi kalau di hadapan terang yang sesungguhnya, tersingkap sesungguhnya siapa kita ini. Saudara, kalau orang tidak diterangi, maka dia mungkin akan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Karena apa? Dia berada dalam kegelapan. Sehingga dia tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya dan bagaimana keadaannya. Saudara, saya ambil contoh. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, begitu banyak orang yang religius. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Tapi kita tahu, saudara, ketika Yesus datang, berhadapan dengan mereka. Dan bahkan kemudian Yesus berani menegur dengan keras siapa mereka. Sebagai orang-orang beragama.
akhirnya kita atau mereka sendiri melihat siapa mereka sebenarnya. Sebelum Yesus datang mungkin mereka orang-orang yang sangat dijunjung tinggi karena apa? Sangat religius sekali, ketat menjalankan agama. Tetapi ketika Yesus datang kelihatan siapa mereka sesungguhnya. Contoh yang lain, Rasul Paulus. Sebelum bertobat, dia adalah seorang yang sangat-sangat membanggakan kebenarannya kan. Maka dia percaya, dia berjuang bagi Allah. Dia bunuhi orang-orang Kristen itu. Ya, dianggap dia orang yang punya righteousness yang sangat luar biasa sekali. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi sadar siapa dia sesungguhnya. Maka kalimat yang pernah muncul dari mulut Paulus, dia pernah berkata apa? Aku adalah yang paling berdosa dari semua yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah melihat diri kita sebenarnya sampai kita melihat diri kita melalui mata Yesus. Maka kita bisa menemukan orang-orang di dalam Alkitab ketika berhadapan dengan Allah atau dengan Kristus. Mereka menyadari siapa mereka sesungguhnya. Orang seperti Nabi Yesaya itu bisa berkata, celakalah aku orang yang berdosa, mulutku najis. Orang seperti Petrus ketika encounter dengan Yesus, dia bisa berkata apa kepada Yesus? Tuhan pergilah, aku orang berdosa. Dan contoh yang tadi saya berikan adalah Paulus. Sampai dia bisa berkata, I'm the worst of sinners. Aku yang paling berdosa dari yang lain. Saudara, artinya begini, semakin kita ini dekat dengan Yesus, terang itu, semakin kita menyadari kelemahan, kekurangan, kekotoran. Gak ada yang kita bisa sombongkan. Semakin lama kita mengikut Kristus, harusnya, semakin kita rendah hati. C.S. Lewis itu pernah berkata begini, kapanpun kita mendapati hidup keagamaan kita menjadikan kita merasa baik dan kita merasa lebih baik dari orang lain, saya berpikir jangan-jangan kita itu bukan dikuasai Allah tetapi dikuasai setan. Saudara, kapanpun kita menjalani kehidupan agama kita, lalu kemudian kita mendapati, oh I'm okay, I'm good, and I'm better than anyone else. Saya lebih baik dari yang lain. C.S. Lewis berkata apa? Jangan-jangan kau adalah orang yang bukan dikuasai Tuhan, tetapi dikuasai setan. Saudara, maka di dalam Yohanes pasal 12 ayat 46 dikatakan begini, aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi ditunjukkan siapa kita sesungguhnya, disingkapkan kegelapan itu. Tujuannya apa? Yuk jangan tinggal lagi dalam kegelapan itu. Itu fungsi pertama. Terang itu menyingkapkan kegelapan. Bukan sekedar menyingkirkan kegelapan, tetapi menyingkapkan kegelapan. Yang kedua, terang itu memberikan tuntunan. Sudah pada waktu kita masuk dalam satu ruangan yang gelap, maka umumnya kita pasti berusaha untuk menyalakan lilin atau menyalakan lampu, supaya ada terang yang menolong kita untuk bisa melihat. Orang yang berada di dalam kegelapan berjalan dengan tidak tahu kemana ia pergi. Itulah yang dikatakan Yesus di Yohanes pasal 12 ayat 35. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya jangan kegelapan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ini perkataan Yesus. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Bahkan orang yang berjalan dalam kegelapan itu bisa mudah sekali tersandung jatuh. Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 10, jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Kenapa? Karena terang tidak ada dalam dirinya. Sama seperti saudara kita itu mengendarai mobil di malam yang gelap tanpa lampu, tetapi kita juga tidak menyalakan lampu mobil itu. Kemungkinan besar kita akan bertabrakan atau menabrak sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan itu menunjuk kepada apa? Tadi saya sebutkan di poin pertama, menunjuk pada dosa kejahatan. Tapi kegelapan juga menunjukkan kepada apa? Ketidaktahuan manusia, ignorance-nya manusia. Saudara, terang datang dalam dunia, berarti dunia tempat yang gelap. Berarti manusia tidak akan bisa menemukan jalan atau melihat realitas yang benar kalau bukan melihat dari perspektif Kristus yang adalah terang itu. Saudara, kita tidak pernah akan tahu siapa Allah sesungguhnya jikalau bukan Yesus yang menyingkapkan kepada kita siapa Allah sesungguhnya. Saudara, kita akan berjalan dalam kegelapan berdasarkan opini kita, pandangan kita, cara kita, pemikiran kita untuk solusi untuk permasalahan yang ada di dalam hidup ini.
Tapi akhirnya kita mendapati saudara kita sebenarnya tidak tahu solusi itu. Saudara, inilah fungsi yang kedua, memberikan tuntunan. Di dalam dunia ini saudara, begitu banyak orang tidak tahu kemana arah hidupnya. Banyak orang terjatuh dalam dosa dan juga tidak tahu gimana menyelesaikan dosa dan kejahatan. Manusia memang makin pintar, ilmu dan teknologi makin maju. Tetapi saudara, kemajuan ilmu dan teknologi tidak memadamkan dan tidak menyingkirkan dosa dan kejahatan. Bahkan dengan bertambahnya ilmu dan teknologi yang luar biasa, kita melihat kejahatan juga makin meningkat. Orang bisa melakukan kejahatan secara digital, secara online. Setelah Yesus datang menunjukkan jalan, Yesus datang memberikan tuntunan. Inilah fungsi terang yang kedua. Maka tanpa Yesus, seseorang tidak akan bisa melihat jalan mana yang benar yang harus dia tempuh. Tanpa Yesus, kehidupan itu menjadi mudah tersesat. Dan bagi saya saudara, sangat menarik sekali di Yohanes pasal 1 ini. Tidak kebetulan kalau terang itu disebut juga firman. Ya kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia. Sudah tahu firman itu. Ketika di perjanjian lama Allah berfirman, tujuannya apa? Tujuannya jelas, supaya manusia tahu siapa dia, supaya manusia tahu kehendaknya, supaya manusia tahu pikiran Allah, supaya manusia tahu apa yang diingini oleh Allah, atau apa yang tidak diingini oleh Allah. Itu firman. Maka ketika Yesus datang, dikatakan sebagai firman, logos itu. Saudara, tujuan Yesus adalah apa? Menyingkapkan siapa Allah itu, maksud pikirannya, dan